Shalom putra-putri kerajaan surga yang Tuhan sayangi dan yang saya kasihi. Bagaimana kabar kesehatan Bapak Ibu Saudara semua, terutama yang sudah senior usianya. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menerima vaksin? Saya anjurkan, terima dengan sukacita kesempatan dari pemerintah kita untuk saudara-saudara yang dalam golongan usia 60 tahun ke atas, saudara mendapatkan vaksin gratis. Dan itu baik untuk kesehatan Bapak Ibu Saudara semua. Kecuali saudara punya tekanan darah yang tinggi, 180, memang tidak boleh vaksin. Tetapi di luar itu, Bapak Ibu Saudara-saudara silakan ambil kesempatan itu. Baik, saudara, seri pesan pengembalaan yang ke-57. Saat ini judulnya adalah Terpesona Cintanya. Saudaraku, akhir-akhir ini ada lagu yang sangat populer di tengah-tengah anak-anak muda. Dan sebetulnya lagu itu diciptakan sebelum tahun 2000. Lagunya seperti ini kurang lebih. Terpesona. Aku terpesona. Saudara-saudara mengingat lagu itu, saya terpesona akan cinta Tuhan. Bagaimana Tuhan menerima kita apa adanya. Dan itu ditulis di kitab Kidung Agung, dinyanyikan berbalas-balasan oleh Salomo dan gadis Sulam yang sangat dicintai oleh Raja Salomo. Mari kita lihat selengkapnya bagaimana kita perlu untuk terpesona cintanya Tuhan di dalam kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 1 sampai 6. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Ayat 1 disebut oleh gadis Sulam, ayat 2 dibalas oleh Raja Salomo, ayat 3. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Saudaraku, bagian yang pertama disebutkan oleh gadis Sulam itu bahwa aku ini seperti bunga mawar dari Saron. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, aku hanya, ditegaskan di sana, aku ini hanya sekedar seperti bunga mawar dari Saron. Aku hanya bunga mawar dari Saron, bunga bakung di lembah-lembah. Saudaraku, gadis Sulam itu membandingkan dirinya hanya seperti bunga-bunga liar yang sederhana di padang-padang rumput. Dia bukanlah terbiasa dengan segala kemewahan yang ada di Yerusalem. Sebab Saron adalah dataran di pesisir, di bagian selatan Gunung Karmel. Saudaraku, pada akhir-akhir ini di musim semi di negara Jepang telah bermunculan, bermekaran bunga-bunga sakura yang terkenal. Banyak turis ingin datang ke Jepang hanya menyaksikan bagaimana indahnya bunga-bunga sakura yang bermekaran. Gadis Sulam ini tidak menyamakan dirinya dengan sakura yang begitu indah luar biasa, tetapi hanya seperti bunga-bunga mawar yang liar yang tumbuh di pesisir Gunung Karmel. Saudaraku, tetapi saudara, dengan kesederhanaannya yang seperti itu,
Raja Salomo begitu terpikat hatinya kepada gadis sulam ini. Artinya, Raja Salomo yang adalah gambaran daripada Tuhan kita mau menerima saudara dan saya apa adanya. Disebutkan di ayat yang kedua, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Ini balasan daripada Raja Salomo. Sekalipun engkau seperti bunga mawar dan seperti bunga bakung yang ada di antara duri-duri. Saudara, Raja Salomo tidak melihat durinya, tetapi melihat kepada bunga bakungnya itu, saudara. Dan ini seperti Tuhan yang tidak mau melihat yang lain, tapi hanya pandangannya tertuju kepada saudara dan saya. Pandangan yang penuh cinta, bahwa mempelainya itu, kita semua ini adalah serupa bunga bakung di tengah-tengah duri-duri. Kata duri-duri dalam bahasa aslinya jeruji. Artinya ia hanya mencintai mempelainya saja. Yang lain-lain hanya serupa jeruji atau duri-duri yang perlu diabaikan. Saudara, cinta Tuhan yang membuat kita harus terpesona kepadanya. Pertama-tama, Dia mencintai saudara dan saya apa adanya. Walaupun seperti bunga mawar Saron yang liar dan bunga bakung yang banyak di sekitarnya duri-duri, tetapi Tuhan hanya menatapmu dengan penuh cinta dan melihatku dengan penuh sayang. Dan Dia jatuh cinta kepada kita apa adanya. Yang kedua, ayat yang ketiga, dibalas oleh gadis sulam. Dan itu poin yang kedua harusnya juga menjadi sebuah tanggapan kita yang semestinya membalas cintanya Tuhan. Ayat 3, seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Saudara, tanggapan yang ditunggu oleh Tuhan adalah kita memberikan respon yang semestinya. Tuhan, saya bersyukur Engkau adalah seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan yang mendatangkan kemanisan, yang mendatangkan perlindungan. Karenanya aku ingin duduk di bawah naungan-Mu, Tuhan. Cukup itu Pak Andreas? Iya. Hanya itulah tanggapan yang ditunggu oleh Tuhan. Bahwa kita merespon betapa cintanya Tuhan itu manis bagi kita dan menjadi sebuah perlindungan yang luar biasa. Saudara, saya sering menyaksikan kepada saudara-saudara bahwa saya telah mendapat perlindungan, kesehatan yang luar biasa, kasih yang begitu besar yang menyelamatkan roh, jiwa, dan tubuh saya. Saudara, masih ditambahkan cinta yang lain oleh Tuhan kepada saya, bahwa saya dilindungi dan saya diperpanjang umur saya di dunia ini. Tentu itu untuk membalas kasih Tuhan, melayani Dia lebih lagi. Poin yang ketiga, cinta kasih yang demikianlah yang membuahkan sukacita. Laksana anggur dalam hidup kita. Sebab di ayat 4, gadis sulam itu melanjutkan, telah dibawanya aku ke rumah pesta. Rumah pesta dalam arti harafianya adalah rumah anggur, rumah tempat menyimpan anggur, dan panjinya di atasku adalah cinta. Ini dapat diartikan juga rumah pesta atau rumah air anggur, yaitu dalam istilah Ibrani sama berarti ruang untuk minum anggur, untuk mengadakan pesta. Tidak ada pesta yang melewatkan air anggur. Saudara masih ingat perjamuan kawin di Kana? Saudaraku, itulah budaya Yahudi, di mana mereka selalu menyediakan air anggur di tengah-tengah pesta. Rumah pesta artinya juga adalah bangsal untuk menyelenggarakan pesta. Dalam adat kita, orang-orang yang cukup menyelenggarakan pesta pernikahan,
menggelar tenda biru, tenda di mana ada mimbar kecil, yaitu puade, tempat di mana pengantin duduk dan menerima ucapan selamat dari yang berkunjung, yang datang sebagai undangan. Orang lebih banyak uang menyelenggarakan pesta di tempat ballroom, saudara, tempat yang khusus, yang memang itu tempat yang besar, luas sekali, dan tempat untuk menyelenggarakan pesta akbar sebagai penyelenggara pesta. Saudaraku, itulah rumah pesta. Dan itulah tempat anggur, tempat yang mendatangkan sukacita. Cinta kasih yang diberikan kepada kita seperti manisnya buah apel itu, saudara, itu biarlah menjadi sukacita. Karena cinta Tuhan itu diwujudkan dengan memberikan sukacita dalam hidup saudara. Tidak hanya sukacita, saudara, tetapi di ayat yang kelima, kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Saudaraku, tidak hanya sukacita, tapi energi yang digambarkan dengan makanan yang manis, yaitu apel dan kismis, itu diminta oleh gadis sulam. Berikan aku energi dari cintamu itu. Wow, luar biasa, saudara. Tidak hanya sukacita yang diberikan Tuhan sebagai bukti cinta untuk saudara dan saya, tetapi energi kehidupan diberikan selaras dengan cintanya. Saudaraku, mari yang berbeban berat dan hatimu pepak oleh masalah-masalah kehidupan di tengah-tengah pandemi yang berat, datanglah pada Tuhan. Dia akan memberikan energi karena Dia mencintaimu, saudara. Yang terakhir, dikatakan di sana, tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Dan dalam pelukan Tuhan itulah tempat yang paling aman, tempat yang mendatangkan sukacita, tempat yang mendatangkan energi kehidupan dalam hidup saudara. Sebab itu poin yang terakhir, saya ajak saudara-saudara jangan jauh-jauh dari Tuhan. Saudaraku, haruslah terpesona tentang cintanya yang begitu besar dalam hidupmu. Dan itu membuat kita ingin terus berada dalam pelukan Tuhan. Mari saudara, saya ajak saudara terus berada di dalam cinta yang begitu besar. Dan pandanglah, tujukan hatimu kepada cintanya yang begitu besar untuk selalu terpesona akan cinta dari Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Cintanya Yesus, heranlah dan amat heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah. Oh heranlah. Oh heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam hidup kami selalu terpesona akan cinta-Mu. Menerima kami apa adanya. Memberi sukacita dan kekuatan yang baru, energi yang luar biasa dalam hidup kami. Sebab itu ajar kami untuk selalu berada dalam pelukan kasih-Mu. Tidak menjauh dari Engkau, tidak kecewa, tidak meninggalkan Tuhan. Tapi terus menerus kami berada di dalam pelukan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat kemurahan dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus dan di dalam Allah Roh Kudus tercurah memberkati kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus mari yang percaya kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Sampai bertemu kembali di pesan pengembalaan yang akan datang. Puji Tuhan.